Kali ini kita akan melanjutkan lagi proses pembelajaran untuk menghadapi tes TOEFL bagian Structure and Written Expression skill 15 ya. Parallel structure with pair conjunction. Jadi kita hari ini bakal ngebahas pasangan dari and, but, or itu ya. Nah, di sini akan ada 4 ya yang akan kita pelajari, itu both itu pasangannya and, either itu pasangannya or, neither itu pasangan nor, not only itu pasangannya but also ya. Di sini masih sama ya seperti pada video sebelumnya, yang mana sisi kiri itu harus sama strukturnya dengan sisi kanan. Kalau sisi kirinya itu kata benda, berarti sisi kanannya juga harus kata benda. Kalau sisi kirinya kata kerja, sisi kanannya juga harus kata kerja ya. Kalau misalnya sisi kirinya itu ada konektor, subject, verb, berarti sisi kanannya juga harus ada konektor dan subject, verb ya, begitu. Nah, di sini eh ada contoh kalimat ya, yang mana the lecture was both informative and enjoyable ya. Yang mana di sini and itu pasangannya both ya. Yang mana informative sisi kirinya itu kata benda dan enjoyable itu juga kata benda, masih sama di sini ya, nggak ada bedanya. Nah, begitupun juga kalau misalnya sisi kirinya either itu the history exam ya, yang mana the history exam ini kata benda, dan sisi kanannya juga the physics exam itu juga kata benda ya, begitu. Dan juga ada lagi contoh kalimatnya itu the missing papers are neither on his desk or in the file. Ya, neither itu pasangannya nor. Kalau sisi kirinya objek preposisi, sisi kanannya juga harus objek preposisi. Ya, begitu kira-kira. Dan juga ada juga contoh kalimat bawahnya lagi itu he visited not only his cousin but also his grandmother. Yang mana his cousin ini juga kata benda sebagai objek, dan sisi kanannya juga harus kata benda ya, begitu. Nah, terkadang nanti di soal TOEFL ya, kita akan diberi beberapa structure yang harus dikoreksi ya. Di sini ada contoh they want either to play tennis or golf. Nah, kalau kita perhatiin di sini ada kekeliruan ya, yang mana to play tennis, to play ini kan to infinitive, sedangkan sisi kanannya itu golf. Golf itu kata benda. Nah, ini strukturnya nggak sama ya, gitu. Oke. Nah, itu untuk bagian dari parallel structure with pair conjunction dengan pasangannya ya. Dan juga ada juga nanti di soal TOEFL itu bakal diberi soal yang keliru juga di sini, seperti contoh he lend me both some paper or a pencil, yang mana both ini pasangannya bukan or, harusnya and ya, begitu. Nah, begitu juga di contoh kalimat bawahnya either. Either ini pasangannya bukan nor, harusnya either itu pasangannya or ya, begitu. Nah, berikut ini tabel ya, tabel pasangan dari parallel structure. Both itu pasangannya and, either itu pasangannya or, neither itu pasangannya nor, dan only itu pasangannya but also. Perlu diingat ya ini ya. Oke, mungkin kita bisa ngerjain dulu soal latihan nomor 1 sampai nomor 10 di sini ya. Kita koreksi dulu untuk nomor 1 dan nomor 2-nya. Nomor 1-nya itu di sini incorrect ya. Ingat ya, triknya masih sama, kita cukup memilah yang mana jadi subjek, yang mana jadi kata kerja, yang mana jadi konektor ya, yang mana jadi parallel structure-nya, begitu. Nah, di sini either. Either itu pasangannya or ya, udah tepat ya, gitu. Tapi kalau kita cek lagi sisi kirinya itu like. Like ini dia sebagai kata kerja. Sedangkan telling ini dia adjective ya, telling. Yang mana dari kata tell ketemu dengan akhiran ing ya. Makanya nomor 1 itu incorrect gitu. Karena sisi kirinya kata kerja tapi sisi kanannya itu adjective. Kemudian untuk nomor 2 di sini ya. Nah, untuk nomor 2-nya di sini the music at the concert was neither well played nor well liked. Kita perhatiin neither itu pasangannya nor, udah tepat ya. Terus kita cek lagi secara strukturnya, well ini dia adverb, play itu dia adjective. Diikuti dengan well ini sebagai
adverb, like itu juga sebagai adjective. Jadi makanya nomor 2 itu sudah correct. Oke, kita bahas nomor 3. Di sini he sebagai subjek, regularly ini dia adverb, diikuti dengan studies ya, berakhiran s kata kerjanya karena subjeknya singular, he. Kemudian di sini ada both. Both kita cek pasangannya itu and ya, tapi kalau di sini itu or. Makanya nomor 3 itu incorrect ya. Kemudian kita cek nomor 4 di sini. 4, the play itu sebagai subjek, diikuti dengan that ini sebagai konektor ya. Kemudian kita cek lagi sini we itu sebagai subjek, so sebagai kata kerja, jadi so ini merujuk ke we ya. Kemudian last night ini sebagai objek ya, was ini merujuk ke subjeknya the play ya, udah tepat ya. Karena the play ini dia singular. Kemudian not only ya, not only pasangannya but also itu udah tepat. Kita cek di sini, rather itu dia adverb, diikuti dengan delightful dia sebagai adjective. Kemudian di sini ada quite sebagai adverb ya, meaningful itu sebagai adjective. Secara structure udah sama. Makanya nomor 4 itu sudah correct ya. Kemudian kita cek nomor 5 di sini. He sebagai subjek, kemudian diikut dengan married sebagai kata kerja bentuk kedua. Kemudian di sini ada neither, neither itu pasangannya nor, udah tepat ya. Kemudian for her ability sebagai objek preposisi. Kemudian to cook. Ya, to cook sebagai to infinitive, kita cek lagi her ability. Nah, di sini nor langsung ketemu dengan her ability. Her ability dia kata benda, bukan objek preposisi. Harusnya for her ability to clean house ya. Kurang for aja di depannya. Makanya nomor 5 itu incorrect karena secara strukturnya nggak sama. Kemudian untuk nomor 6 di sini ya, the discussion sebagai subjek singular diikut dengan to be-nya was, udah tepat penggunaannya. Kemudian ada both pasangannya and, udah tepat ya. Exciting ini dia sebagai adverb. Kemudian interest ini sebagai kata exciting itu kata sifat ya, adjective. Interest itu sebagai noun. Kurang tepat ya. Jadi nomor 6 itu incorrect. Harusnya interesting dia jadi kata sifat. Kemudian untuk nomor 7 di sini ya, he withdrew ya. He sebagai subjek kemudian diikut dengan withdrew. Withdrew sebagai kata kerja bentuk kedua. Kemudian diikuti dengan all the money ya, all the money sebagai objek. Di sana ada not only, pair conjunction. Not only itu pasangannya but also udah tepat ya. Kemudian kita cek secara strukturnya from the checking account, ini dia sebagai objek preposisi. Kemudian kita cek lagi sini from the savings account ya. From the saving account juga sebagai objek preposisi. Jadi untuk nomor 7 itu sudah correct ya. Kemudian untuk nomor 8 ya di sini. Nomor 8 itu neither ya. Oke, kita cek di sini neither itu pasangannya nor, tapi di sini or. Jadi nomor 8 itu incorrect. Ya harusnya nor. Ya, kalau kita lihat the teacher, the student ya, the teacher, the student ini sebagai subjeknya ya. Subjeknya itu the studentnya. Jadi cara menentukan subjek dalam pola kalimat ini itu di belakang ini ya. Sini. The teacher or the student. Kemudian untuk nomor 9 ya. Nomor 9 di sini you can meet with me either. Either itu pasangannya or, udah tepat. Kalau kita cek strukturnya, in the next few minutes ini sebagai objek preposisi. At 4 juga objek preposisi. Jadi nomor 9 itu sudah correct. Kemudian untuk nomor 10, John sebagai subjek diikut dengan to be-nya is ya, udah tepat penggunaannya. And Avengers itu sebagai objek. Kemudian di sini ada who sebagai konektor dan juga merangkap sebagai subjek ya. Enjoy ini sebagai kata kerja karena who itu singular. Karena merujuk ke person ini ya. Gitu. Enjoy ini merujuk ke person ini. Bahkan dia pakai IRS kan dia singular. Kemudian not only itu pasangannya but also udah tepat ya. Di sini ada skydiving. Skydiving itu dia adjective ya. Tapi di sini ada ghost parasailing. Harusnya skydiving but also parasailing. Gak usah pakai ghost lagi ya. Gitu. Jadi untuk nomor 10 itu incorrect. Oke, sekian untuk pembahasan skill 15. Semoga bermanfaat.